Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas secara mendetail tentang saham perusahaan dengan kode DSNG. Sebagai seorang investor saham, saya akan menganalisis kinerja keuangan perusahaan ini dengan pendekatan fundamental. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan perusahaan, pada tahun terakhir, TTM, terjadi penurunan sebesar minus 3,7% dari 10.204 miliar rupiah menjadi 9.844 miliar rupiah. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini masih tumbuh dengan baik yaitu sebesar 13,5%. Secara keseluruhan, performa pendapatan DSNG masih cukup solid. Dari sisi laba bersih, pada tahun terakhir, TTM, terjadi penurunan sebesar minus 11,1% dari 1.100 miliar rupiah menjadi 990 miliar rupiah. Tapi jika kita lihat rata-rata pertumbuhan laba bersih, CAGR, selama 5 tahun, perusahaan ini tumbuh dengan sangat baik yaitu sebesar 22,2%. Jadi, secara keseluruhan, laba bersih DSNG masih menunjukkan performa yang baik. Profitabilitas perusahaan jika dilihat dari gross profit margin, pada tahun ini turun dari 29,3% menjadi 28,5%. Sementara net profit margin juga turun dari 10,8% menjadi 10,1%. Meskipun ada penurunan, namun profitabilitas DSNG masih berada di level yang cukup baik. Dilihat dari return on asset, ROA, tahun lalu sebesar 6,9% dan tahun ini turun menjadi 5,7%. Sementara return on equity, ROE, tahun lalu sebesar 13,7% dan tahun ini turun menjadi 10,9%. Meskipun terjadi penurunan, ROE DSNG masih berada di atas 10% yang menunjukkan performa yang bagus. Dari segi kesehatan keuangan, Debt to Equity Ratio, DER, DSNG tahun lalu sebesar 0,7 kali dan tahun ini turun menjadi 0,6 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur permodalan yang sehat, dengan DER di bawah 1 kali. Jika kita meninjau dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, DSNG mendapatkan 3 poin dari total 6 poin. Ini artinya perusahaan ini cukup menarik untuk dipertimbangkan sebagai investasi. Untuk melihat penjelasan detailnya, teman-teman bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin dianalisis selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham DSNG. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar sebuah perusahaan berdasarkan analisis keuangan dan prospek bisnis perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar dengan harga saham saat ini. Margin of safety yang tinggi menunjukkan potensi keuntungan yang besar jika saham dibeli pada harga saat ini. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan metode PB-BEN, diperoleh nilai wajar, fair value, DSNG sebesar Rp754 per saham. Saat ini harga saham DSNG berada di Rp755 per saham, sehingga margin of safety-nya hanya minus 0,1%. Ini menunjukkan bahwa saham DSNG saat ini sudah mendekati nilai wajarnya. Sementara itu, berdasarkan analisis valuasi menggunakan metode PE-BEN, diperoleh nilai wajar, fair value, DSNG sebesar Rp949 per saham. Dengan harga saham saat ini Rp755 per saham, maka margin of safety-nya sebesar 20,4%. Ini menunjukkan bahwa saham DSNG saat ini masih memiliki potensi undervalued. Teman-teman semua, analisis yang saya lakukan ini hanya sebagai referensi. Keputusan investasi tetap ada di tangan masing-masing. Saya sarankan agar teman-teman melakukan analisis dan riset sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang dibuat. Semoga informasi ini bermanfaat.